Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, yaitu Sahabat Teknik TV. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara menggunakan multimeter manual untuk mengukur tegangan AC volt atau arus bolak-balik dan DC volt atau arus searah. Sebelum ke pengukuran, yang perlu kita perhatikan, pertama, di sini ada display, ada jarum penunjuk dan skala pengukuran angka pada multimeter. Ketika jarum penunjuk ini belum tepat pada angka 0, maka kita kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi yaitu menempatkan jarum ini ke titik 0. Cara kalibrasinya yaitu menggunakan obeng min. Di sini ada tombolnya, kita putar ke arah kiri karena ini menunjuk lebih dari 0. Kita kurangi berarti. Seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini sudah pas angka 0. Selanjutnya yaitu untuk kabel prof positif itu berwarna merah. Ini sudah tepat positif, dan untuk negatif berwarna hitam di sini. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk kabel positif negatif ini apakah normal, dalam arti ketika kita sambungkan jarum bergerak. Caranya kita paskan selektor atau penunjuk skala ini ke ohm. Jadi misalkan ini di posisi off, karena ini tidak ada tombol off-nya, saya tempatkan di sini, saya posisikan ke ohm. Yang pertama, kita akan mengukur tegangan AC volt. AC volt ini adalah arus bolak-balik. Contoh, kita akan mengukur tegangan listrik PLN. Ini tegangannya yaitu AC, bukan DC. Kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa tegangan listrik PLN ini. Jadi, listrik PLN itu berkisar 220 sampai 240 volt. Kita gunakan penunjuk skala ini ke 250. Mengapa? Karena ketika kita menggunakan selektor yang di bawahnya 220 volt, maka akan merusak komponen atau resistor yang ada di multimeter ini atau avometer ini. Jadi wajib untuk kita lebihkan di atasnya. Misalkan 240 volt, kita gunakan 250, itu sudah aman, tidak merusak komponen atau resistor yang ada di multimeter ini. Baik teman-teman, bisa dilihat ini sudah bergerak jarumnya, menunjukkan yaitu 240. Cara menghitungnya, jadi ini yang kita gunakan yaitu selektor atau penunjuk skala 250. Berarti yang kita gunakan 0 sampai 250. Jadi 0, 50, 100, 150, 200, 250. Jadi yang bagian ini. Dan ini jarumnya letaknya di 240. Kok bisa? Di sini ada 200. Ini tiap garisnya yang ada di sini. Ini nilainya 10, berarti 210, 20, 30, 40, 50. Nah, ini 250, 40 volt. Untuk pengukurannya bisa kita balik ya. Jadi positifnya di sini, negatifnya di sini. Hasilnya sama saja. Nah, bagaimana kalau kita gunakan selektor 1000? Kita ubah menuju selektor 1000. Oke teman-teman, jadi langsung keluar ya. Ini jarumnya berada di sehabis 50. Cara membacanya, jadi yang kita gunakan selektor 1000. Di sini 1000 tidak ada ya. Ini 0 sampai 250. Tapi nanti hasilnya tinggal dikali 4 karena 1000 dibagi 4 yaitu 250. Jadi langsung kita baca hasilnya. Di sini 50. Jadi ini ya. 50, ini 50, ini 100. Berarti kalau di tengah-tengahnya sini adalah 75.
Setiap kelipatannya ini di bawah ini kelipatannya 5. 75, 70, 65, 60, 55. Ya, kelipatannya 5. Jadi ini hasil pengukurannya 60. 60 dikali 4, 6 kali 4 24, berarti sama dengan 240. Hasilnya sama dengan ketika kita menggunakan selektor 250. Selanjutnya kita akan mengukur DC volt. Di sini saya akan mencoba untuk mengukur berapa output dari charger laptop. Nah, ini outputnya yaitu DC. Untuk pengukuran DC, jadi untuk charger laptop ini kita tidak tahu berapa voltase yang mengalir di sini. Kembali ke skala pengukuran tadi, kita wajib yaitu melebihkan dari kapasitasnya. Misalkan kita tidak tahu ini berapa kapasitasnya, berarti kita gunakan selektor yang paling tinggi terlebih dahulu, yaitu 1000. Nanti kita baca hasil pengukurannya. Oke, di sini untuk mainnya itu di sini dan plusnya di bagian tengah. Kita gunakan yaitu besi atau apapun yang bisa mengeluarkan arus, membantu untuk mengukur arus pada charger ini. Ya, ternyata jarumnya sudah bergerak tapi cukup kecil ya. Berarti ini tidak ada sekitar 1000 volt. Karena saya sudah tahu yaitu sekitar mungkin tidak sampai 50 volt untuk mencharger laptop. Jadi kita gunakan yaitu 50 saja. Jadi tidak boleh 10. Ini jadi hasilnya yaitu 20. Mengapa bisa 20? Sebentar. Cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi yang kita gunakan yaitu selektor 50. Berarti 0 sampai 50. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ini berarti kan berada di sini. Berarti hasilnya 20 volt. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan dari aki sepeda motor. Untuk aki itu baik sepeda motor maupun aki mobil 12 volt ke atas. Paling pol itu 14 volt atau 13,5 itu sudah paling pol, tidak sampai 14 volt. Kalau pas pengisian itu 14 volt. Jadi kita gunakan selektor yang 50. Jadi tidak boleh 10 ya, 50. Oke, untuk pengukurannya jadi untuk ini min, ini plus. Oke. Ini 11 dan ini 12. 12 lebih. 12 volt lebih. Oke. Yang terakhir kita akan mengukur berapa baterai jam ini. Oke, di sini kita bisa lihat ada tulisannya yaitu 1,5 volt. Berarti kita gunakan yaitu voltase yang paling kecil saja, 2,5. Untuk kutub positifnya yaitu ini, negatifnya ini. Oke teman-teman, bisa perhatikan di sini. Ini 0 sampai 250. Nanti kita akan kasih komanya ya. 150 ya. Berarti kan belum sampai 1,5. Ya toh kan komanya tadi kita taruh di tengah 1,5. Berarti ini kan 1 volt, 1,5, 2, 2,5. Jadi ini belum sampai 1,5 yaitu berarti baterai ini masih 1,4. Demikian tutorial dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.